Halo semuanya, hari ini kita bahas mengenai hukum Newton tentang gerak. Beberapa soal. Nomor 1, Syahroni mendorong sebuah lemari bermasa 100 kg di atas lantai keramik gaya gesek kecil dan kemudian di atas karpet tebal gaya gesek besar dengan gaya dorong yang sama besar. Evaluasi kebenaran pernyataan berikut. Oke, ini tipe soal benar salah ya. Coba kita lihat satu persatu. Yang pernyataan pertama, gaya normal lemari lebih besar di atas karpet. Gaya normal ya, baik di atas karpet maupun di keramik itu tidak ada bedanya ya. Jadi salah. Oke. Pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan 2, percepatan lemari lebih besar di atas lantai keramik. Oke. Di sini juga udah tertulis yang keramik ini gaya geseknya kecil ya. Gaya gesek kecil sehingga yang di sini itu percepatannya pasti lebih besar, berarti SB. Kemudian yang ketiga, percepatan lemari di lantai keramik maupun karpet sama karena gaya dorong Syahroni sama besar. Nah, walaupun F-nya sama, gaya dorongnya sama, tapi karena perbedaan gaya gesek ya, percepatannya itu akan berbeda sehingga ini salah lagi. Jadi nomor 1 SBS. Nomor 2, mana dari skenario berikut yang bukan merupakan contoh dari kerangka acuan inersial di mana hukum 1 Newton berlaku? Berarti yang bukan, yang salah gitu ya. Coba kita cek satu persatu. Yang A, sebuah pesawat ruang angkasa yang melayang di ruang hampa jauh dari benda langit. Melayang di ruang hampa itu artinya dia bisa saja tetap diam, bisa saja tetap bergerak lurus beraturan, yang mana ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0, berarti A bukan jawabannya. B, sebuah kereta yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan 80 km per jam, berarti dia masuk GLB, bukan ini jawabannya. C, sebuah laboratorium yang diam di permukaan bumi. Oke, ini benda diam. Sebuah mobil yang sedang berbelok di lingkungan dengan kelajuan konstan. Oke, kalau berbelok ya, berbelok misalnya ini ada mobil ya sedang berbelok melewati jalan ini ya, meskipun kecepatannya dia konstan karena dia berbelok itu ada yang namanya percepatan sentripetal sehingga ini tidak termasuk hukum 1 Newton karena dia punya percepatan gitu ya. Berarti jawabannya jelas yang D. Untuk jaga-jaga kita cek yang E, sebuah kelereng yang menggelinding lurus di lantai dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap berarti GLB, bukan itu jawabannya. Oke. Berarti nomor 2D. Nomor 3, jodohkanlah pernyataan berikut. Mengapa kita perlu sabuk pengaman di mobil? Mengapa seekor burung bisa terbang? Mengapa menendang bola lebih mudah daripada menendang batu? Berarti ini kita cocokkan mana yang sesuai dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton atau 3 Newton ya. Coba kita cek untuk pernyataan 1. Kalau kita perlu sabuk pengaman di mobil itu supaya kita nggak terpental ke depan ketika mobil itu direm mendadak. Berarti ini sesuai dengan hukum 1 Newton. 1C. Kemudian nomor 2, mengapa seekor burung bisa terbang? Mengapa seekor burung bisa terbang? Ini sesuai dengan hukum 3 Newton ya, karena burung menggerakkan sayapnya ke bawah ya, mengepakkan sayapnya ke bawah tapi bergerak ke atas, itu sesuai dengan hukum 3 Newton, berarti 2A. Kemudian yang ketiga, menendang bola lebih mudah daripada menendang batu. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A ya. Massa yang berbeda akan membutuhkan gaya yang berbeda pula untuk menggerakkannya, sehingga kita nomor 3 jawabannya B. Oke. Nomor 4, dua buah truk mainan A dan B dihubungkan dengan seutas tali. Langsung aja gambar. 2 truk mainan dihubungkan dengan seutas tali. Ada A, ada B. Masanya berbeda, yang A 4 kilo, yang B 6 kilo ya. Dan diletakkan di atas lantai licin. Truk B ditarik dengan gaya horizontal 20 Newton. Besar tegangan tali yang menghubungkan kedua balok. Berarti ini yang ditanya ya, tegangan talinya. Sebelum mencari tegangan tali, kita perlu mencari percepatan. Sesuai dengan hukum 2 Newton, A itu sama dengan sigma F per M. Sigma F itu berarti kita lihat gaya-gayanya di sini kebetulan hanya ada satu karena nggak ada gaya gesek alias licin ya. Jadi kita pakai ini aja 20 per masanya, masa total gitu ya. Ada masa A, masa B, berarti 4 tambah 6.
20 per 4 tambah 6 10, 20 bagi 10 2. Berarti percepatannya yaitu 2. Kalau kecepatan bisa dilambatin videonya ya. Kemudian ditanya tegangan tali sesuai dengan hukum 2 Newton lagi ya. Kalau kita masukkan sigma F sama dengan M dikali A. Ini terserah kalian mau pakai benda 1, mau pakai benda 2. Benda A maupun benda B sama saja, hasilnya harus sama gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai benda A. Benda A kan ini saja ya. Ya, ditutupi aja benda B-nya. Tutupi kayak gini ya. Berarti kita hanya melihat benda A ya. Sigma F-nya apa? Oh, cuma ada T saja. Tulis T. M-nya apa? M-nya ini 4. A-nya apa? A itu A sistem. A sistem sudah kita hitung hasilnya 2. Gitu ya. Sehingga T-nya yaitu 8 Newton. Kalau kalian ngitung pakai benda B harusnya hasilnya sama. Kalau nggak percaya kita coba sigma F sama dengan M kali A. M-nya pakai benda B yaitu 6. A-nya pakai 2. Tapi sigma F-nya berbeda. Ada F yang ke kanan, yang ke kanan ini kita bikin positif ya, karena geraknya ke kanan. Yang ke kiri negatif yaitu T, F min T. Oke, tinggal kita lanjutin aja. F-nya 20, min T sama dengan 6 kali 2, 12. T-nya ini negatif pindah ke kanan positif, 12 ini positif pindah ke kiri negatif. Oke, 20-nya tetap di sini sehingga T-nya ketemu 8 Newton. Sama saja, oke. Next, nomor 5. Sebuah mobil yang masanya 0,8 ton bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Kemudian mobil direm dengan gaya konstan sehingga dalam waktu 8 detik mobil berhenti. Berapa besar gaya pengereman tersebut? Pertama kita tulis diketahuinya ada massa 0,8 ton. Kemudian ada kecepatan 144 km per jam. Kemudian ada waktu yaitu 8 detik. Hingga mobil berhenti, berarti kecepatannya ada 2 ya. Ini kecepatan awal V0, ini kecepatan akhir berhenti berarti 0 gitu ya. Berapa besar gaya pengereman? Ditanya F. Sesuai hukum 2 Newton kita tahu F itu sama dengan M dikali A. M-nya ada, A-nya nggak ada, berarti A-nya harus kita cari. Pakai apa? A itu bisa kita cari boleh pakai VT min V0 per T, boleh. Mau pakai ini juga boleh, VT sama dengan V0 plus AT. Terserah kalian mau pakai apa. Biasanya pakai ini, kita pakai ini aja. Tapi sebelum kita masukin ke sini ya, satuannya harus SI semua. Apa yang belum SI? Oke, masanya belum, kecepatannya belum. Jadi ayo kita ganti. Masanya 0,8 ton. 1 ton berapa kilogram? 1000. Berarti 0,8 kali 1000. Hasilnya yaitu 800 kilogram. 144 km per jam. Kilometer kita ganti ke meter, jamnya kita ganti ke detik. Berarti kilometernya itu kali 1000, 1 jam 3600 detik. Ini bisa kita coret-coret ya. Nolnya coret-coret, 144 bagi 36 itu 4. Berarti 4 kali 10 hasilnya 40 gitu ya. 40 meter per detik. Berarti tinggal masukin aja ke sini ya. VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berapa? 0. 0 sama dengan V0-nya 40 plus A kali T. A nggak tahu, T-nya 8 plus A kali 8. Berarti 8A. 8A ini plus, kita pindah ruas ke kiri jadi min 8A sama dengan 40. Nggak apa-apa ini Bu, kok itu negatif? Nggak apa-apa. Berarti A sama dengan 40 per min 8 yaitu min 5 meter per sekon kuadrat. Ini hanya menunjukkan arahnya gitu ya. Atau dia itu juga bisa disebut perlambatan, bukan percepatan. Makanya hasilnya negatif, gak masalah. Tetap kita masukin ke F sama dengan M kali A. Masanya 800, A-nya 5. Boleh masukin 5, boleh masukin min 5, terserah. Hasilnya kan sama aja, yaitu 4000 Newton. Ini adalah gaya pengereman. Yang namanya ngerem dia bikin lambat, makanya gayanya itu kan menghambat gerakan, makanya hasilnya negatif juga nggak masalah. Oke? Tapi di jawaban di sini adanya 4000 Newton, ya udah kita jawab B. Bisa dipahami? Next, nomor 6.
Bowo bekerja sebagai sopir mobil derek. Saat ini ia menemukan mobil yang melanggar parkir, jadi ia akan menyeretnya apabila massa mobil tersebut 400 kg dan gaya tarik maksimum mobil derek yang dikendarainya adalah 3000 Newton. Berapa percepatan maksimum yang dapat diterima mobil mogok setelah diderek oleh mobil Bowo? Jadi diketahui massanya. Pokoknya fisika itu tulis saya diketahuinya ya. Gaya tarik maksimum, gaya apa? F ya. 3000 Newton. Ditanya percepatan. Ya udah sih, ini tinggal masukin hukum 2 Newton aja. Ya, A sama dengan F per M. F-nya 3000 dibagi 400. Bisa dicoret, nolnya coret-coret ya. 30 bagi 4 yaitu 7,5. 7,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang C, selesai. Gitu ya. Oke, next nomor 7. Untuk mempermudah pekerjaan di pabrik, terdapat sebuah bidang miring untuk memindahkan suatu barang. Bidang miring tersebut memiliki alas kasar yang dirancang sedemikian sehingga benda yang dijatuhkan dapat memiliki kecepatan tetap. Bila sudut kemiringan bidang adalah 30 derajat, koefisien gesek kinetis antara benda dan bidang miring adalah ceritanya ya. Ada bidang miring ya, sudut ininya itu 30 derajat gitu ya. Ini ada balok yang bergerak konstan, memiliki kecepatan tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti sesuai dengan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Sigma F nya apa saja kita gambar dulu gayanya ya. Yang pasti bidang miring ini ya, bendanya punya gaya berat. Kalau kita uraikan ya, yang ke sini ada W sin theta, yang ke sini ada W cos theta. Karena di soal disebutkan kasar, berarti ya karena geraknya ke bawah, gaya geseknya berlawanan dengan geraknya, arahnya ke sini ya. Ini gaya gesek. Yang mana bisa ditulis ya, sigma F-nya itu adalah W sin theta min Fg sama dengan 0, yang artinya lagi W sin theta sama dengan Fg, min Fg pindah ke kanan kan jadi plus. Oke? Nah, sekarang Fg itu apa sih? Fg itu adalah mu dikali N gitu kan ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, W sin theta-nya biarin lagi. N-nya itu dapat dari mana? Sorry, tadi lupa tak tulis ya, ada gaya normal. Oke. Nah, kebetulan gaya normalnya kalau bidang miring itu sama dengan ini. W cos theta, karena kan nggak ada gaya di sumbu Y lainnya ya. Oke, jadi ya wes, N-nya itu W cos theta. Kanan ada W, kiri ada W, boleh dicoret dong. Oke. Sehingga mu-nya itu sama dengan sin theta per cos theta ya, atau tangen theta. Biarin gini ya gak apa-apa, lek bingung ya, wis biarin sin theta per cos theta, berarti mu sama dengan sin theta, berarti sin 30 per cos theta yaitu cos 30. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Setengahnya boleh dicoret, boleh banget gitu ya. Berarti 1 per akar 3. Sama soal ya, disebutkan petunjuk anggap akar 3 sama dengan 1,5 gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita ubah ke 1,5. Tapi bentar. Ini kan per akar 3 kan nggak boleh ya, harus kita rasionalkan dulu ya. Coba kita rasionalkan ya, berarti ini bisa kita kalikan akar 3 per akar 3 ya enggak? Berarti ini akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3 gitu ya. Terus ini akar 3-nya kita ganti sesuai petunjuk ya. Petunjuknya akar 3 sama dengan 1,5, ini kita ganti 1,5 per 3. Yang artinya lagi ya, atas kali 2, bawah kali 2 ya. Bentuknya akan menjadi 3 per 6 atau 2 per 3 gitu ya. Berhubung hasil hitungnya 2 per 3 nggak ada ya ini di jawabannya, yang paling mendekati aja ya 0,75, berarti jawabannya yang A gitu. Oke, next nomor 8.
Anto adalah murid terpintar di kelasnya. Ketika sedang belanja, ia ingin tahu percepatan sebuah lift di sebuah swalayan. Jika Anto membawa timbangan di lift dan membacanya, saat naik terbaca 63 kg dan saat turun 57 kg. Berapakah percepatan lift tersebut? Oke, ayo kita bantu Anto menghitung percepatan lift ya. Nah, kita tahu persamaan pada hukum Newton tentang gerak di lift ini ya. Saat liftnya naik, itu gaya normalnya akan sama dengan massa kali G plus A. Kemudian saat liftnya turun, itu massa kali G min A. Kemudian saat liftnya diam, yaitu N sama dengan M kali G. Gitu ya. Kita tahu ini. Dan kemudian dari soal juga diketahuinya itu saat naik, ya, saat naik itu terbaca 63 kg, saat turun terbaca 57 kg. Bukan berarti massa Anto itu ini dan ini. Massa masuk berubah-ubah. Massanya itu tetap. Ini hanya yang terbaca di timbangannya, gitu ya. Angka yang terbaca saja. Aslinya massanya Anto itu tetap, tapi kita nggak tahu massanya Anto berapa ya. Yang jelas ini mengartikan bahwa gaya normal saat naik yaitu 63 kali 10, 630 Newton. Kemudian gaya normal saat turun yaitu 57 kali 10, 570 Newton. Gitu ya. Nah, maka ini bisa kita masukin ke sini aja. Oke. Yang pertama, saat liftnya naik. Berarti naik itu N sama dengan M kali G plus A. Kita masukin N-nya yaitu 630 sama dengan M kali 10 plus A ya. Ini tinggal kali-kali aja. M kali 10, 10M. M kali A berarti AM sama dengan 630. Persamaan 1. Kemudian untuk yang 2 yaitu saat kondisinya turun ya. N sama dengan M kali G min A ya. N-nya itu saat turun 570 sama dengan M kali 10 min A. Ini tinggal kalikan aja, 10M min AM sama dengan 570. Persamaan 2. Maka persamaan 1 dan 2 bisa kita lakukan eliminasi gitu ya. Persamaan 1 dulu kita tulis biar gak bingung, ini tak taruh ruas kiri ya. 10M plus AM sama dengan 630. Kemudian persamaan 2, 10M min AM sama dengan 570. Gak apa-apa ya, tak balik ya, podo aja. Nah, sekarang kita eliminasi, dijumlah apa dikurangi? Kita jumlah aja ya, biar AM-nya yang hilang, nanti langsung ketemu massa, gitu ya. Sama dengan 630 tambah 570, 1200. 10M tambah 10M 20M sehingga M-nya itu 1200 bagi 20, coret-coret massanya sama dengan 60 kg. Kalau udah ketemu massanya, yang ditanyakan percepatannya. Kalian boleh pakai persamaan yang atas, boleh yang bawah, terserah kalian. Wes. Aku pengen pakai yang ya sini aja ya. 570 sama dengan M kali 10 min A gitu ya. 570 sama dengan masanya 60 kali 10 min A ya. 570 ini nolnya tak coret aja ya. Terus ini tak kali 57 sama dengan 60 min 6A ya. Terus ini pindah ruas, 6A sama dengan 60 min 57, berarti 6A sama dengan 3, A sama dengan 3/6, berarti A nya ketemu 0,5 meter per sekon kuadrat. Selesai. Berarti jawabannya yang ayam geprek. Next, nomor 9. Ada banyak benda yang mengelilingi bumi. Salah satunya adalah ISS, International Space Station. ISS merupakan satelit buatan yang bergerak konstan mengelilingi bumi. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan hukum Newton? Oke. Jawaban lebih dari satu. Kalau ada keterangan gini berarti ini pilihan ganda kompleks ya. Harus kita cek satu per satu. Untuk yang opsi A, tidak ada gaya yang bekerja pada satelit tersebut karena kelajuannya konstan sesuai dengan hukum 1 Newton. Salah. Karena kan gini. Anggap ini ISS, ini bumi. Dia ini walaupun kecepatannya konstan, tapi kan ini masuk gerak melingkar. Kecepatan konstan ini ya membuat ini terjadi sepanjang mengelilingi bumi, yang mana lintasannya atau orbitnya itu membentuk
gerak melingkar, berarti dia ini punya yang namanya percepatan sentripetal. Kalau dia punya percepatan sentripetal, berarti ada percepatan dong. Kalau ada percepatan tidak sesuai dengan hukum 1 Newton. A salah. B, percepatan satelit ISS adalah 0, salah lagi. C, astronot yang berada di ISS tampak melayang karena tidak ada gaya gravitasi, salah. Ada, gaya gravitasinya ada ya. Gaya berat ada, gaya sentripetal ada, berarti salah. Karena ini gerak melingkar gitu ya. Gerak melingkar kan ada gaya sentripetal gitu. Kemudian terdapat gaya yang bekerja pada satelit yaitu gaya sentripetal. Nah, ini benar. Gaya sentripetal itu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat ya. D benar. Next, satelit ISS memiliki kecepatan tangensial. Ini kecepatan sepanjang gerak melingkar ya. Kecepatan yang arahnya berubah-ubah karena percepatan sentripetal itu kita sebut sebagai kecepatan tangensial. Berarti jawabannya D dan I gitu ya. Next, nomor 10. Sebuah balok diletakkan di atas bidang miring yang kasar dan meluncur ke bawah dengan percepatan tertentu. Evaluasi kebenaran dari analisis gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Oke. Yang pertama, gaya normal yang bekerja pada balok besarnya sama dengan gaya berat balok, yaitu N sama dengan M kali G. Coba kita cek bidang miring. W-nya ke arah bawah, N-nya ke arah sini ya. W-nya kalau kita uraikan jadi W sin theta dan W cos theta. Udah jelas ya, N-nya itu sama dengan W cos theta, bukan cuma M kali G, yaitu MG cos theta. Berarti salah. Next, gaya gesek kinetik bekerja searah dengan arah gerak balok, yaitu ke bawah. Gaya gesek ke bawah, salah. Gaya gesek harusnya berlawanan, berarti salah lagi. Komponen gaya berat yang menyebabkan balok meluncur adalah mg sin theta dengan theta sudut kemiringan. Benar ya? Ini yang bikin baloknya bergerak, berarti SSB begitu.